Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan membahas mengenai formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat yang non-steril. Ya, jadi cair semi padat yang non-steril. Kita bahas dari sediaan cair non-steril dulu. Jadi bentuk sediaan itu untuk sediaan cair semi padat yang non-steril itu ada larutan. Larutan terdiri dari larutan sejati, kemudian ada juga larutan modifikasi, ada bentuk emulsi, suspensi, baik suspensi cair maupun suspensi kering, kemudian kita masuk ke yang semi solid, itu ada gel, salep, dan krim. Nah, apa yang membedakan antara larutan modifikasi, kemudian emulsi, dan suspensi? Jadi, larutan itu adalah sistem satu fase, gitu ya. Itu adalah sistem satu fase, dia terlarut partikelnya terlarut dalam bentuk molekuler. Nah, larutannya itu bisa larutan sejati, maksudnya adalah dia hanya menggunakan satu jenis pelarut saja, atau larutan modifikasi dia menggunakan lebih dari satu jenis pelarut. Nah, sedangkan emulsi dan suspensi ini adalah sistem dispersi. Emulsi adalah sistem dispersi cair-cair, sedangkan suspensi adalah sistem dispersi cair padat. Ya, yang selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yang semi solidnya. Oke. Jadi topik bahasan kita adalah terdiri dari teori dasarnya, kemudian konsep preformulasi dan formulasi untuk kesediaan cair non-steril, kemudian bagaimana pembuatannya, penjaminan mutu, dan juga permasalahannya. Ya, ini yang seringkali muncul di UKAI. Jadi biasanya yang seringkali muncul di UKAI itu ya antara ini, ya kelima ini. Oke, lanjutkan. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam formulasi itu adalah sifat fisika kimia dari obat, kemudian cara pencampuran obat dan juga bahan tambahan, metode yang digunakan, kemudian inkompatibilitas antara si bahan di dalam satu sediaan. Jadi antara zat aktif dengan eksipien ataupun antara eksipien dengan eksipien. Dan kemudian adalah stabilitas dan juga potensi dari bahan aktif. Itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam formulasi sehingga kita menghasilkan suatu formulasi yang optimal. Larutan, menurut definisinya, berdasarkan Farmakopeia Indonesia, adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia terlarut, ya. Dia terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai ataupun campuran pelarut yang saling bercampur. Jadi, larutan itu bisa satu pelarut ataupun beberapa pelarut, gitu. Maka dari itu, larutan kita definisikan menjadi larutan sejati dan juga larutan modifikasi, yaitu yang menggunakan lebih dari satu pelarut. Nah, larutan yang menggunakan lebih dari satu pelarut kita sebut dengan kosolven. Atau teman-teman ada yang mengenal dengan eliksir. Kalau eliksir itu lebih khususnya adalah menggunakan etanol. Gitu. Nah, padahal saat ini penggunaan etanol itu sudah mulai dikurangi. Gitu. Jadi kita memilih menggunakan pelarut lain, tetapi bukan etanol. Gitu. Turunan etanol seperti propilen glikol, kemudian bahan-bahan lainnya juga gliserin, kemudian PEG misalnya itu juga dapat digunakan sebagai pelarut campur di dalam suatu larutan kosolven. Nah, syarat pemilihan pelarut campur untuk sediaan farmasi perlu diperhatikan mengenai toksisitasnya, iritasinya, dan yang paling penting adalah dia harus mampu bercampur dengan air. Jadi jangan sampai milih kloroform, ya, udah jelas toksik, kemudian dia juga tidak bisa bercampur dengan air. Keuntungan dari sediaan larutan, ya, teman-teman baca. Kemudian kerugiannya, karena dia bentuknya cair gitu, maka handlingnya baik pada saat proses produksi, karena kan air itu adalah media yang sangat disukai oleh bakteri gitu ya, maka handling pada saat proses produksi, kemudian pada saat transport itu juga harus diperhatikan gitu, dan juga pada saat penyimpanan. Selain karena tadi faktor
pertumbuhan mikroba, juga karena volumenya yang besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita produksi tablet, misalnya kotak ukuran 5 palet, misalnya ukuran 1 kali 1 meter itu bisa muat sampai 100.000 tablet misalnya ya. Kalau sediaan dalam bentuk cair itu muatannya akan jauh lebih sedikit gitu ya, kapasitasnya akan jauh lebih sedikit gitu, sehingga handlingnya pada saat proses transportasi dan penyimpanan itu lebih tidak efisien dibandingkan dengan sediaan dalam bentuk padatan. Kemudian tadi mengenai stabilitasnya juga ya, stabilitas mikrobiologi, stabilitas fisika kimia juga, karena air itu adalah bahan yang sangat rentan untuk menimbulkan ketidakstabilan hidrolisis ya. Jadi pecahnya suatu molekul, suatu ikatan akibat adanya air gitu. Nah, kemudian akurasi dosisnya juga agak bermasalah gitu ya. Kenapa bisa bermasalah? Karena kan kita menakar sendiri gitu ya. Jadi keakuratan dosis itu tergantung pada akurasi dari pasien pada saat penggunaan. Beda dengan tablet yang memang sudah dosisnya sudah terukur untuk setiap satu tabletnya. Kita tidak perlu mengukur kembali. Kemudian jika ada rasa yang kurang menyenangkan, maka akan lebih sulit untuk ditutupi dibandingkan dengan sediaan tablet gitu. Karena kalau cair ya kan langsung bercampur di mulut gitu. Selain itu, karena tadi handlingnya lebih sulit, maka cost produksinya itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan sediaan padat untuk kapasitas yang sama. Nah, ini adalah tipe-tipe larutan menurut Pharmacopeia. Ya. Oke. Komposisi dalam suatu sediaan larutan itu yang pasti ada bahan aktif, kemudian yang pasti ada pelarutnya ya, pembawanya. Pembawanya yang paling inert gitu ya, yang paling banyak digunakan ya pasti air gitu. Ya. Selain air, kita bisa menggunakan pelarut-pelarut campuran lainnya yang tentu saja diizinkan penggunaannya yang sesuai dengan ADI-nya ya, acceptable daily intake. Kemudian kita berikan pemanis juga, pengental, anti cap locking. Apa itu cap locking? Ya, nanti kita bahas. Kemudian pengawet, dapar jika memang diperlukan, jika dia pH stabilitasnya itu jaraknya sangat sempit, atau kemudian solubilizer untuk meningkatkan kelarutannya, misalnya ditambah SLS, kemudian antioksidan jika dia memang mengandung bahan-bahan yang mudah teroksidasi, kemudian juga ditambahkan flavoring agent karena biasanya larutan itu kan tujuannya untuk anak-anak, maka perlu tampilan yang menarik gitu, baik dari segi aroma, rasa maupun warna gitu ya. Ditambahkan juga pewarna. Nah, pemilihan zat aktif, itu kemarin kan kita sudah bahas mengenai preformulasi. Nah, untuk disediaan cair, yang paling penting itu adalah mengenai sifat kelarutannya, kemudian stabilitasnya terhadap pH, oksidasi, fotolisis, dan juga hidrolisis, ya di sini kurang ditambahkan, dan juga inkompatibilitas antara bahan aktif dengan eksipien lainnya. Nah, pelarut pembawa yang dapat digunakan bisa alkohol, gliserin, alkohol, propylenglikol, dan yang paling banyak digunakan tentu saja adalah purified water. Gitu. Purified water ini dapat dihasilkan melalui proses distilasi, ion exchange, maupun reverse osmosis. Ini adalah bahan-bahan sweetening agent atau pemanis. Gitu. Jadi ada pemanis golongan sukrosa, gula putih, sukrosa, gitu ya. Biasanya kita membuatnya dalam bentuk sirup simplex. Kemudian ada juga turunan gula-gula alkohol, gitu. Jadi sorbitol, manitol, xylitol. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah pada dosis tinggi, pemanis golongan ini dapat menyebabkan diare. Gitu.
Ya, gliserin juga kadang yang bisa menyebabkan diare. Kemudian pemanis sintetik yang juga sering kita gunakan adalah garam-garam natrium atau kalsium dari sakarin. Ya, kelebihannya adalah jumlah yang kita gunakan itu bisa ditekan, ya, bisa sangat sedikit gitu, dan kadar kemanisannya bisa 250 hingga 500 kali lebih manis daripada sukrosa. Namun kelemahannya dia memiliki bitter aftertaste. Jadi ada rasa pahit setelah kita mengkonsumsi pemanis tersebut. Nah, pemanis lain yang juga banyak digunakan, namun kalau di luar negeri ini sudah mulai tidak digunakan, tapi di Indonesia masih boleh digunakan, ini adalah aspartam. Aspartam ini dapat terhidrolisis pada suhu tinggi sehingga rasa manisnya hilang. Maka perlu diperhatikan adalah pada saat proses pembuatan, gitu, jangan sampai terpapar oleh suhu tinggi. Karena yang tadinya mau manis gitu malah tidak ada rasa manisnya gitu ya, percuma. Nah, penggunaan aspartam ini juga tidak boleh berlebihan pada pasien yang mengalami fenilketonuria. Kadar kemanisannya 200 kali sukrosa dan dia tidak memiliki aftertaste. Nah, kenapa dia mulai dilarang di luar negeri gitu ya, di Eropa? Karena dia sangat berisiko terhadap ginjal gitu. Jadi pada orang-orang yang fungsi ginjalnya sudah menurun terutama gitu. Jadi aspartam ini semakin memperberat kerja ginjalnya. Dia dapat mengakibatkan terjadinya fenilketonuria. Nah, contoh pengental, tujuannya apa sih kita menambahkan pengental dalam suatu sediaan larutan? Tujuannya adalah agar tercapai viskositas yang sesuai gitu. Apa hubungannya viskositas gitu? Kenapa harus viskositasnya diatur gitu? Karena tadi terkait dengan ketepatan dosis gitu. Karena sediaan larutan ini yang mengukur adalah pasien gitu, maka keakuratan dosis itu harus kita jaga. Kita jaganya adalah dengan cara membuat sediaannya itu tidak terlalu encer. Kenapa? Karena kalau terlalu encer pada saat kita menuang itu resiko untuk tumpah itu menjadi jauh lebih besar gitu. Nah, padahal kita misalnya sudah memproduksi, sudah menakar nih dalam satu botol itu 60 mili misalnya, itu untuk 5 kali minum gitu ya. Nah, itu sesuai dengan regimen terapinya. Gitu. Tapi karena terlalu encer pada saat dituang tumpah gitu, akhirnya yang harusnya untuk 5 kali minum baru 2 kali sudah habis, sehingga regimen terapinya tidak tercapai gitu. Sehingga efektivitas dari si obatnya juga tidak tercapai gitu. Nah, jadi pengental ini tujuannya adalah untuk meningkatkan viskositas sehingga tercapai viskositas yang sesuai yang diinginkan, kemudian juga dapat meningkatkan stabilitas karena adanya suatu barier sterik akibat adanya polimer yang dilarutkan gitu ya. Semakin karena polimer-polimer itu pada saat dia berkontak dengan air, dia akan membentuk suatu struktur 3 dimensi yang dia akan memberikan barier sterik sehingga dapat menghalangi proses agregasi dari partikel-partikel yang terlarut gitu. Apalagi kalau partikel tersebut terlarut dalam kondisi jenuh. Ya misalnya terutama sih pada sediaan-sediaan suspensi gitu. Tapi bisa jadi kan kita membuat sediaan larutan tapi dia sebenarnya jarak antara batas kelarutan zat aktifnya dengan dosis itu sangat tipis sih gitu, sehingga sediaan larutan yang kita buat itu sebenarnya dalam kondisi hampir jenuh. Nah, itu agak riskan sebenarnya, sehingga perlu kita tingkatkan dengan stabilitasnya dengan menambahkan polimer sehingga dia menjadi lebih kental gitu. Sehingga adanya halangan sterik yang mengakibatkan dia tidak terjadi agregasi. Kemudian bisa juga kita gunakan, nah ini contohnya pengental bisa kita gunakan sirup simplex atau kita gunakan sorbitol, atau misalnya kita tambahkan polimer lain juga bisa gitu untuk meningkatkan kekentalan dari suatu sediaan larutan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai anti-cap locking agent. Apa itu anti-cap locking agent? Jadi, cap lock itu adalah terkuncinya tutup botol gitu ya di bagian leher botolnya itu. Jadi mungkin teman-teman pernah menemukan, saya kemarin baru menemukan obat gitu ya untuk
anak saya pada saat dibuka itu susah sekali dibuka gitu. Ternyata pada saat dia sudah berhasil dibuka, di bagian lehernya itu banyak sekali putih-putih ya, gula yang mengalami kristalisasi gitu. Jadi itu adalah kondisi cap lock gitu ya, terkuncinya tutup di bagian leher botol akibat adanya kristalisasi dari gula. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena konsentrasi gula, terutama gula sukrosa yang digunakan itu sangat tinggi gitu, sehingga pada saat terjadi panas, maksudnya dia mengalami suatu kondisi panas, maka akan terjadi terjadi kehilangan pelarut ya kan di leher botol itu mungkin ada sebagian sediaan yang tertinggal di situ, kemudian pelarutnya hilang sehingga terjadi rekristalisasi dari gula dan dia menempel di bagian leher botol tersebut gitu antara tutup dan si leher botolnya sehingga terjadilah cap lock gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya dapat kita lakukan adalah dengan mengurangi konsentrasi sukrosa yang kita gunakan dan menggantinya menggunakan alkohol polihidrik atau turunan etanol seperti misalnya sorbitol, gliserol ataupun propilen glikol. Konsentrasi yang digunakan biasanya 15-30%, ini berbeda-beda, silakan dilihat di Handbook of Pharmaceutical Excipient, atau mungkin teman-teman lebih mengenalnya dengan ROE, gitu ya, yang mengkompilasinya adalah ROE. Nah, ini adalah beberapa golongan pengawet, jadi golongan pengawet, biasanya teman-teman kenal pasti metil paraben, propil paraben, gitu, atau nipagin dan nipasol, tapi selain itu masih banyak lagi golongan pengawet yang tidak saya sebutkan di sini. Jadi, kalau nanti teman-teman memformulasi, itu silahkan dibuka Handbook of Pharmaceutical Excipient-nya. Nah, dapar, ini kapan kita gunakan dapar? Kita gunakan dapar bila kita memformulasi bahan aktif yang rentang pH stabilitasnya sangat sempit. Misalnya dia rentangnya hanya di pH 5-6, maka dengan penambahan eksipien-eksipien lainnya kan ada resiko dia tidak akan mencapai pH tersebut gitu. Maka perlu kita tambahkan dapar sehingga meskipun ada penambahan asam atau basa tetapi dia akan tetap berada di pH segitu, di pH stabilitasnya yaitu pH 5-6 karena itu adalah pH stabilitasnya gitu. Jika dia pH-nya bergeser dari pH tersebut gitu, maka bahan aktifnya mungkin bisa mengalami bisa mengalami kerusakan, misalnya gugusnya lisis dan sebagainya sehingga dia tidak aktif lagi atau menghasilkan suatu metabolit yang toksik gitu. Nah, zat yang memiliki rentang pH stabilitas sempit tadi di dapar, hal yang harus diperhatikan adalah ketercampuran daparnya, komponen daparnya dengan eksipien-eksipien yang lain yang digunakan. Kemudian dapar ini juga harus inert, ya, tidak boleh menimbulkan inkompatibilitas, kemudian dia juga tidak toksik, dan kita harus memperhatikan kapasitas dapar yang digunakan. Gitu. Jadi kapasitas dapar itu notasinya adalah B. Ada yang masih ingat rumusnya? B sama dengan 2,303 apa? Coba nanti dicari ya. Jadi kapasitas dapar untuk sediaan itu berbeda-beda. Kapasitas dapar yang paling kecil itu adalah untuk sediaan parenteral. Ya, untuk sediaan parenteral dan juga sediaan steril mata. Jadi untuk tetes mata, kemudian sediaan injeksi itu kapasitas daparnya paling kecil. Nanti kita jelaskan kenapa. Oke. Selanjutnya kita bisa menggunakan flavoring agent. Di sini ada berbagai jenis ya pertimbangannya. Kurang lebih sama, silakan dibaca. Nah, pewarna juga ya, kita harus perhatikan pewarna, biasanya itu pewarna itu kebanyakan dari turunan azo ya, turunan senyawa azo. Nah, tapi turunan senyawa azo ini sebenarnya agak riskan karena dia bisa menghasilkan suatu metabolit yang toksik gitu. Nanti silahkan dicari ya.